yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Ulum, Bapak Haji Sutima. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Bedi, yang ini diwakili oleh Bapak LPM, yaitu Bapak Syafruddin, Dr. Andes Syafruddin. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Ketua MUI Depok, yaitu Bapak Dr. Andes Zainuddin. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Ketua RW Bapak Muti Sutami. Kemudian yang sama-sama kita hormati yaitu Ketua RT yang tidak kita sebutkan namanya satu persatu dari RT 1 sampai 8. Yang sama-sama kita hormati yaitu para asatizah, Bapak Haji dan Ibu Hajah, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, takut habis waktunya, nanti bapak-bapak ibu semakin capek. Tapi tidak mengurangi hormat saya kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada adik-adik kita yang telah unjuk kebolehannya, suaranya merdu, yang telah menyampaikan itu beberapa selawat untuk kita. Semoga adik-adik kita ini menjadi anak yang berguna bagi agama dan bangsa, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sesuai dengan tema, yaitu dengan memperingati Nuzulul Quran, kita tingkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran. Ini judulnya berat, jadi nanti kalau tidak sesuai jangan salahkan saya, salahkan panitianya, ya Pak. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, nuzul artinya turun. Ini tadi orangnya banyak, sebagian sudah nuzul, sudah turun keluar. Tadi di atas juga ada adik-adik kita, jemaah kita sudah turun, hilang dia, nuzul, ya Pak ya, nuzul. Bapak-bapak naik pohon jambu, naik pohon tingkat, turun, itu juga nuzul. Di nuzul itu artinya turun. Kita memperingati turunnya Al-Quranul Karim sebagai kitab suci kita. Setiap agama mempunyai kitab suci. Agama Nasrani, kitab sucinya yaitu Injil. Yahudi, kitab sucinya Taurat. Hindu, kitab sucinya Weda. Buddha, kitab sucinya Tripitaka. Orang Islam, kitab sucinya adalah Al-Quranul Karim. Yang dinamakan kitab suci yaitu sesuai dengan fitrah manusia. Kalau tidak sesuai dengan fitrah manusia, itu bukan kitab suci. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sesuai dengan fitrah manusia. Contoh, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi manusia itu senang kepada perempuan. Dihiasi manusia itu, yaitu laki-laki senang kepada perempuan. Saya tanya kepada bapak, Pak, senang nggak kepada perempuan?
Senang apa? Senang. Ibu senang nggak pada laki-laki? Bu, senang nggak pada laki-laki? Ini ada remaja kita nih, Dek. Senang nggak kepada perempuan? Senang. Kalau nggak senang, Pak, kita curiga. Jangan-jangan itu fitrah manusia. Laki-laki senang kepada perempuan, perempuan senang kepada laki-laki. Untuk itu, menyalurkan kesenangan itu ada namanya, untuk menyambung yang nama pintunya nikah. Untuk menyambung harus nikah. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kemudian kalau ada kitab suci yang melarang laki-laki senang kepada perempuan, perempuan senang kepada laki-laki, tentu dilarang di dalam kitabnya. Sehingga ustadz, rakyat biasa, masyarakat biasa tidak boleh nikah karena dilarang. Bapak RW tidak boleh nikah, Pak RT tidak boleh nikah, Pak Camat tidak boleh nikah, Pak Ustadz kita ini nggak boleh nikah. Saya kalau ada kitab suci seperti itu, Pak, dilarang nikah, mendingan saya mundur, Pak, udah jadi ustadz. Nggak usah jadi ustadz, Pak, karena dilarang. Nah, oleh karena itu Allah menurunkan kitab suci Al-Quran, membolehkan bahwa kita senang kepada perempuan, perempuan senang kepada kita, tapi dilanjutkan dengan pernikahan. Itu tandanya kitab suci. Yang kedua, kitab suci itu kalau tidak dicampuri oleh tangan-tangan manusia, karena Al-Quran itu tidak bisa ditiru, tidak bisa dicontoh. Tadi imam membaca, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Jika kamu ragu tentang kitab yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka datangkanlah sebuah surat. Semisalnya, wad'u syuhada'akum. Kemudian panggil teman-teman kamu, pemimpin-pemimpin kamu untuk menyamainya. In kuntum shadiqin, jika kamu orang benar. Ada enggak zaman dulu itu orang yang meniru Al-Quran? Banyak, Pak. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Dia menandingi Al-Quran, Pak. Bunyi ayatnya begini, Al-Fil wa man fil wa ma adraka man fil, dan seterusnya. Artinya apa? Al-Fil, gajah. Siapakah gajah itu? Wa ma adraka man fil, dan tahukah kamu apa itu gajah? Kemudian gajah itu ialah mempunyai belalai yang panjang, dan gajah itu ialah mempunyai ekor. Kalau begitu nggak usah pakai turun ayat, kita juga bisa. Jadi jauh panggang dari api. Jadi banyak yang meniru, Pak. Oleh karena itu Al-Quran adalah murni, tidak ada yang bisa menirunya, Pak. Allah yang menjaga kemurnian Al-Quran. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya. Bagaimana cara Allah memelihara kemurnian Al-Quran? Setiap tahun itu ribuan orang hafal Al-Quran. Termasuk di masjid kita ini ada yang sudah khatam, yang sudah tamat, yang sudah selesai menghafal, yaitu 30 juz. Ya Pak Haji ya, ada 30 juz.
itu baru di sini, belum tempat yang lainnya. Sehingga Al-Quran itu tidak bisa dirubah. Jangankan merubah ayat, jangankan merubah kalimatnya, jangankan merubah kata-katanya, garisnya aja, tulisannya aja, barisnya aja dirubah sedikit akan ketahuan, Pak. Kenapa? Banyak yang hafal. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jadi kitab suci itu bersih daripada tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Itu namanya kitab suci. Kemudian untuk apa gunanya Al-Quran? Kalau guru saya dulu, Al-Quran itu fungsinya Pak. Yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai kebanggaan. Yang kedua, sebagai pegangan. Yang ketiga, sebagai petunjuk dan sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran sebagai kebanggaan bagaimana itu Pak Ustaz? Ada teman saya, Al-Quran dari yang paling kecil, sampai kepada yang besar, dikoleksi, ditaruh di lemari. Setiap orang datang apa katanya? Alhamdulillah Pak Ustaz, saya punya Al-Quran. Dari yang kecil sampai kepada yang besar. Ini dia. Tapi Bapak bisa baca nggak? Saya nggak bisa baca. Itu sebagai kebanggaan. Yang kedua adalah Al-Quran sebagai pegangan. Ya dipegang-pegang aja Pak. Kemana-mana dibawa Al-Quran. Al-Quran setelah pegang taruh di lemari. Kadang-kadang ditaruh di atas lemari bukan di dalamnya. Setahun sekali baru diambil lagi, dilap dulu kalau mau membacanya. Nah, yang benar adalah Al-Quran sebagai petunjuk dan sumber ilmu pengetahuan. Ini kata Allah tadi baca oleh qari kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai penjelas daripada petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang baik dengan yang buruk. Di dalam Al-Baqarah ayat kedua, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan lagi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai petunjuk dan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya surat pertama, ayat pertama itu berbunyi Iqra. Ya, Iqra artinya bacalah. Kita disuruh banyak belajar supaya mempunyai ilmu. Ya. Ya, ilmu banyak di dalam Al-Quran. Di samping ilmu bumi, ilmu sains ya. Ini ada teman saya di sini, beliau adalah dosen, beliau menguasai itu. Jadi dengan kita rajin membaca Al-Quran, mempelajari artinya, mengetahui isinya, insya Allah kita akan tahu bermacam-macam ilmu ada di sana. Orang bisa bikin pesawat itu Pak dari Al-Quran. Ada ayatnya, kamu tidak akan bisa menembus angkasa kecuali illa bisultan. Itu kan di dalam surat Ar-Rahman Pak. Diterjemahkan oleh orang barat Pak. Bisultan itu dengan apa? Ternyata dengan ilmu pengetahuan. Makanya dia dulu bisa membuat pesawat daripada kita sendiri Pak. Ilmu ya.
Jadi oleh karena itu ilmu itu sangat penting, Pak. Ini adik-adik kita, untuk generasi yang akan datang, yang akan meneruskan bapak-bapak kita, apa yang dilaksanakan jauh usah jauh-jauh di masjid aja kita ini. Kalau tidak dikader anak-anak kita untuk jadi imam, karena ilmu itu mencakup ilmu dunia, ilmu akhirat. Karena Nabi mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin baik dunianya, pelajari ilmunya, ilmu dunia. Wa man aradal akhirah, siapa yang ingin baik akhiratnya, pelajari ilmu akhiratnya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, siapa orang yang ingin baik kedua-duanya, pelajari ilmunya. Gak usah jauh-jauh dari ilmu sholat aja, Pak. Sholat, kalau nggak ada ilmunya, Pak, itu sholatnya ditolak. Man amila bi ghairi ilmin fahuwa mardudah. Siapa yang beramal tidak punya ilmunya, maka amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sholat. Sholat adalah ibadah yang paling pertama nanti diperiksa oleh Allah pada hari kiamat. Awalu yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Ibadah yang pertama kali nanti diperiksa pada hari kiamat adalah sholat. Iza sholahat sholahat sairu amaluhu. Apabila sholatnya baik, maka baik seluruh amalnya. Tapi apabila sholatnya rusak, wa iza fasadat fasadat sairu amaluhu. Apabila sholatnya rusak, maka rusak seluruh amalnya. Kita diajarkan kalau di pesantren, Pak, ya, itu rukun sholat itu 13, Pak. 13 rukun sholat itu adalah khasiatnya adalah untuk kita. Kalau orang dulu tuh berirama, Pak. Bermula rukun sholat itu yaitu 13 perkara. Yang pertama rukun qauli, yang kedua rukun fi'li, yang ketiga rukun qalbi. Jadi rukun 13 dibagi 3 maksudnya. Kita lihat satu persatu, Pak. Rukun salat 13 dibagi 3. Ada namanya rukun fi'li, pekerjaan anggota badan kita. Ada namanya rukun qauli, pekerjaan lidah kita. Ada namanya rukun qalbi, pekerjaan hati kita. Semua rukun itu kalau kita laksanakan dengan baik, itu akan kembali kepada kita khasiatnya. Niat salat itu, Pak, fungsinya untuk apa? Adalah untuk menjaga diri kita. Kalau niatnya benar, benar-benar niatnya itu dipasang, itu akan menjaga diri kita. Setelah niat apalagi berdiri betul. Kalau orang dulu, Pak, tegak berdiri betul. Itu kalau pesantren, Pak. Tegak berdiri betul. Tegak apa artinya? Tegak artinya setelah masuk waktu sholat, ya sholat. Artinya jangan ditunda-tunda. Itu namanya tegak. Begitu masuk waktu sholat, ya sholat. Berdiri, artinya apa? Berdiri sesuai kelakuannya di luar sholat dengan di waktu sholat. Sesuai kelakuannya, akhlaknya di luar sholat dengan di dalam sholat. Itu namanya berdiri, Pak. Kan banyak orang, Pak, dia rajin sholat berjamaah setiap waktu. Dia sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, semua sholat dilaksanakannya, tapi akhlaknya begitu-begitu aja. Kenapa? Karena berdirinya tidak tepat. Kemudian betul, apa artinya betul? Kita sholat menghadap ke kiblat. Kiblat itu ada 3, Pak. Ada namanya kiblat dada kita menghadap ke Ka'batullah. Ada namanya kiblat mata melihat ke tempat sujud. Ada namanya kiblat hati mengingat Allah. Artinya orang yang sholat itu
Dia menyembah siapa yang disembah? Allah. Yang menyembah siapa? Kita. Allah itu di mana? Nah, situ dia. Bukan berarti Allah itu di arah kiblat. Jadi kalau bapak-bapak yang sudah berangkat haji, sholat di depan Ka'bah, itu kalau bahasanya sawu sufufakum itu tidak berlaku lagi, Pak. Rapatkan dan luruskan saf itu nggak bisa. Kalau rapat bisa, tapi kalau lurus nggak bisa, karena kan melingkar. Kalau di sini berlaku rapat, lurus bisa. Jadi makanya hadis itu kadang-kadang orang juga dipaksakan. Jadi hadis itu lihat kondisi juga. Kalau rapat lurus kita bisa. Dan rapat lurus itu juga berbeda pendapat orang, Pak. Ada yang mengatakan rapat kalau dalam sholat berjamaah itu nempel kaki kita kepada jamaah yang di samping kita. Nah, di dalam ilmu nahwu ada namanya majazi, ya. Ada hakiki. Kalau majazi itu rapat bukan berarti rapat ditempelkan, ya. Kalau hakiki itu rapat ditempelkan. Pendapat. Jadi oleh karena itu, kalau seandainya mungkin bapak-bapak juga ibu-ibu pernah, kita lagi sholat Allahu Akbar, kaki kita begini lalu dikejar, Pak, disamparin, kita tarik, kejar lagi, Pak, tarik lagi. Nah, itu berarti memaksakan apa yang dia tahu, apa yang dipelajari kepada orang lain. Kalau seandainya kita sudah Allahu Akbar, disamparin kaki dia tarik, berarti tidak sependapat dengan kita. Jangan dipaksa. Nah, itu kebanyakan kejadiannya. Saya punya teman kiai di Cianjur, Pak. Jadi ada anak muda Allahu Akbar, dikejar kaki kiai. Udah ditarik, makin kejar lagi. Akhirnya kesal kiai itu. Diam, kenapa? Diinjak kakinya. Itu namanya perbedaan, Pak. Memang kalau kita, Pak, Imam Syafi'i itu rapat itu maksudnya jangan terlalu renggang sampai lewat itu anak kambing kalau lihat di sebelah kita. Kita kan mazhabnya di Indonesia adalah mazhab Imam Syafi'i. Nah, kenapa pakai mazhab Imam Syafi'i, Pak? Karena di antara mazhab yang 4 itu, Pak, yang seketurunan dengan Nabi, inna ilmal Quraisy yamla'ul ardi ilman. Nabi bersabda, sesungguhnya nanti ada seorang alim ilmunya memenuhi pelosok bumi. Ditanya oleh Imam Hambali, nah, siapa itu wahai Imam yang dimaksud itu ilmunya memenuhi pelosok bumi? Siapa lagi kalau bukan guru kita, yaitu Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu gurunya Hambali, Pak. Jadi Abu Hurairah belajar kepada Imam Hambali. Imam Hambali belajar kepada Syafi'i. Syafi'i belajar ke Maliki. Maliki belajar kepada Abu Sina. Abu Sina belajar kepada Aqal. Aqal belajar ke Abu Hurairah. Abu Hurairah belajar kepada Nabi. Nabi belajar dari malaikat Jibril. Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Jadi kalau kita mazhab Imam Syafi'i, ya begitulah, tidak rapat terlalu ditempelkan. Ada lagi, Pak, ini perbedaan yang maksud tadi. Ada seseorang anak muda, Pak Ustadz, saya kalau lagi sholat ada orang di samping saya kalau nunjuknya begini-gini, Pak Ustadz, goyang-goyang gitu, sah nggak sholatnya? Ya sah sholatnya. Yang tidak sah kamu, karena lihat tunjuk dia, ya, memperhatiin tunjuk dia, itu. Jadi kalau Imam Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, turun lagi ke bawah, Pak. Kalau Imam Maliki asyhadu la ilaha illallah sampai selesai nggak turun. Kalau Imam Hambali asyhadu la ilaha illallah, setiap baca Allah dia bergerak. Kalau Hanafi asyhadu la ilaha dari awal tuh bergerak-gerak. Jadi boleh, Pak. Yang penting kita tahu siapa yang kita ikuti. Jadi jangan nyalahin orang. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu di dalam sholat, ya. Kemudian saya pernah, Pak, sholat di satu masjid, saya nggak sebutkan masjidnya, ya. Anak-anak kita tuh yang tahfiz itu bagus, yang hafal itu bagus, tapi mungkin kurang dari gurunya memberikan pendidikan akhlak, Pak. Yang saya maksud adalah saya ada di belakang ada 3 ustadz,
saya, ada ustaz lagi sini, ada ustaz lagi. Mungkin karena jadwal dia mungkin jadi imam situ. Muazzinnya udah qomat, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia langsung nyelonong maju, Pak. Umurnya berapa? Masih SMA, Pak. Kelas 2. Tapi dia ikut tahfiz. Setelah selesai saya tanya, "Dek, kamu pesantren?" "Saya ikut tahfiz, Pak." "Udah berapa hafalnya?" "Hafal juz 30, Pak." "Bukan 30 juz, Pak. Hafal juz 30." Nah, itu kenapa, Pak? Itu akhlaknya. Itu perlu dari gurunya, Pak. Hafal benar, dia hafal. Tapi ini kan ustaznya lebih tua daripada dia. Karena ilmu fikihnya ustaz-ustaznya juga lebih menguasai daripada dia. Jadi gini, Pak. Kalau ada qori sama qori, fasih sama fasih, kemudian lihat ilmu fikihnya, siapa yang menonjol ilmu fikihnya di antara yang dua ini? Dialah yang maju, yang paham ilmu fikih. Nah, kemudian kalau sama, ilmu fikihnya sama, mana yang paling bagus akhlaknya? Kan ada juga dia hafal, pasti bacanya, tapi dia main judi bekerjanya, ya kan? Nah, dulu kan orang yang akhlaknya lebih baik. Sama juga. Nah, lihat orangnya yang paling tua. Ya, jadi jangan yang paling tua diutamakan, Pak, yang paling hafal. Kenapa? Orang kalau cuma hafal saja Al-Quran, maaf, yang membunuh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, namanya Abu Lu'lu' Ibnu Marjan itu, Pak. Itu hafal, Pak, Al-Quran 30 juz, Pak. Al-Quran 30 juz, suaranya paling bagus, napasnya panjang, iramanya bagus, tajuknya bagus. Tapi kenapa dia membunuh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib? Karena dia cuma bisa hafal, dia bisa membaca, tapi tidak memahami isinya. Tidak sesuai dengan tema kita ini. Membaca, memahami, dan mengamalkan. Al-Quran cuma sampai tenggorokannya masalahnya, Pak. Gitu. Apalagi ini, Pak, orang kalau cuma sekadar hafal, tahu artinya, tafsirnya juga akan dipelencengkan kemana-mana itu nanti. Ini sudah tahun politik, ya, Pak, ya. Tahun politik, nanti akan bermunculan ustadz-ustadz musiman. Tidak ustadz, dia cari-carikan ayat, Pak. Supaya apa? Supaya keinginannya itu tercapai. Jadi kita ini selaku rakyat biasa hati-hati. Hati-hati, Pak. Ayat dipelintir-pelintir. Kan kalau Al-Quran sama dengan penggaris, Pak. Tahu penggaris ya? Orang tukang ya. Al-Quran ibaratnya penggaris. Kita ini adalah bahannya atau kayu ya. Itu, Pak, ibu-ibu dulu deh. Kira-kira penggaris ikut kayu atau kayu ikut penggaris? Bu, penggaris ikut kayu, yang benarnya penggaris ikut kayu apa kayu ikut penggaris? Hah? Penggaris ikut kayu. Kayu ikut penggaris. Ya. Sepakat, Pak? Apa penggaris ikut kayu, apa kayu ikut penggaris? Kalau penggaris ikut kayu, ya, atau penggarisnya panjang, kayu pendek, potong penggarisnya. Emang itu jadinya. Jadi yang benar adalah kayu. Kembali lagi, yaitu tentang masalah jadi imam tadi, rukun sholat. Tadi sudah tegak berdiri betul. Ya. Tegak artinya masuk waktu sholat, kita sholat. Kemudian berdiri sesuai akhlaknya di luar sholat dengan di dalam sholat. Kemudian dia tahu siapa yang disembah. Yang ketiga, takbiratul ihram. Saya sengaja nyampaikan tentang sholat, Pak, karena sholat itu adalah kunci dari segala amal ibadah yang akan memasukkan kita nanti ke surga nanti. Takbiratul ihram. Yang mana yang takbiratul ihram? Yaitu takbir yang pertama, Allahu Akbar. Nah, takbir pertama itu tanya kepada qori kita tadi, kalau Allah itu 2 harakat cuma, Pak. Tapi kalau untuk sholat takbiratul ihram itu dianjurkan supaya panjangnya 5 harakat, Pak.
Harusnya kan 2. Allahu Akbar. Tapi kalau untuk sholat, takbir pertama itu disunahkan, yaitu 5 harakat. Jadi Allahu Akbar. Supaya apa? Supaya timbul kekhusyukannya. Ya, gunanya untuk apa takbiratul ihram? Adalah sebagai lampu nanti di dalam kubur. Nah, sebagai lampu. Sebagai lampu. Tidak ada lampu dalam kubur. Yang tukang lampu nggak bawa lampu dalam kubur. Ya, bapak-bapak dan ibu, kalau tegak berdiri betul tadi adalah apa dia, untuk melapang ke kubur. Kalau takbiratul ihram adalah sebagai lampu. Setelah itu apa lagi rukun salat? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah gunanya untuk apa? Sebagai tempat tidur di dalam kubur. Sebagai tempat tidur. Makanya sebagai pakaian di dalam kubur maksud saya. Kita di dalam kubur tuh bawa pakaian putih aja, Pak. Warna putih, kain kafan. Tapi orang yang bagus Al-Fatihahnya itu nanti pakaiannya akan bagus di dalam kubur. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ruku. Kita ruku dalam salat. Apa gunanya bagi orang salat? Ruku adalah sebagai tempat tidur kita. Makanya kalau ruku, Nabi itu Pak, diisi gelas yang penuh dengan air, ditaruh di atas punggungnya. Di saat dia ruku itu tidak akan tumpah. Di Allahu Akbar, saking datarnya kayak lantai ini, tidak akan tumpah. Kalau kami dulu mengaji, kalau tidak datar punggungnya nanti digosok dengan setrika gitu. Supaya kita disiplin. Jadi tidak boleh terlalu membungkuk, tidak boleh juga terlalu mendongak. Nah, caranya bagaimana? Itu telapak tangan kita memegang lutut kita, melihat ke tempat sujud, insya Allah datar. Ya. Setelah itu bangkit daripada ruku. Bangkit daripada ruku gunanya untuk apa? Adalah agar kita diberi oleh Rasulullah dari minuman telaga Al-Kautsar. Sami Allahu liman hamidah, diberi oleh Nabi nanti air minuman telaga Al-Kautsar. Air telaga Al-Kautsar itu Pak, kalau minum sedikit aja di dunia ini tidak akan haus lagi nanti sampai kita meninggal. Begitu luar biasanya khasiatnya. Kemudian sujud bagi orang yang sholat. Sujud untuk apa? Sujud yang pertama tadi adalah sebagai pengaman di waktu kita meniti titian Shiratal Mustaqim. Sujud pertama. Duduk antara dua sujud adalah sebagai naungan. Sebagai naungan. Sujud lagi sebagai kendaraan bagi kita. Sebagai kendaraan. Itu kendaraan yang menyeberang titian Shiratal Mustaqim itu di atas neraka, Pak. Di dalam hadisnya 10.000 tahun nanjak, 10.000 tahun mendatar, 10.000 tahun menurun. Tapi bagi orang yang melakukan sholat tadi, sujudnya dengan benar, itu nanti jembatannya itu tidak ada menanjak 1.000 tahun, mendatar 1.000 tahun, nurun 1.000, cuma ibarat kilat kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar itu. Nggak repot-repot kita. Kemudian tasyahud. Mana itu tasyahud? At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu tadi tasyahud. Itu gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk memudahkan kita menjawab pertanyaan malaikat mungkar wa nakir dalam kubur nantinya. Nah, pertanyaan malaikat mungkar nakir itu dalam kubur cuma 4, Pak. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Ma nabiyuka, siapa nabimu? Ma kiblatuka, kemana kiblatmu? Ada murid saya, wah kalau begitu mah gampang Pak Ustaz, gampang dihafalin. Nggak bisa. Kalau bagi orang sholat itu gampang. Malaikat nanya, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Ma kitabuka, apa kitabmu? Al-Quranul Karim. Ma nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad Rasulullah.
Ma kiblatuka, kemana kiblatmu? Ke Ka'batullah. Orang yang rajin sholat, yang sholatnya benar tadi, dia nantang, lo kenapa kok diam? Kat, ayo nanya lagi, saya akan jawab. Tapi bagi orang yang tidak sholat, Pak, yang tidak sholat atau sholat tidak benar, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Maaf Pak, kok pakai berbuka, saya udah meninggal Pak, saya nggak puasa lagi. Ma kita buka, apa kitabmu? Saya udah bilang Pak, saya tidak puasa. Dia nggak bisa jawab karena tidak mengerti artinya apa yang ditanyakan. Karena dari alam kubur itu sudah bahasa Arab sampai ke akhirat nanti. Kami tidak bisa bahasa Arab, nggak pernah kursus bahasa Arab, bisa otomatis langsung bisa. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi tasyahud gunanya adalah untuk memudahkan menjawab pertanyaan malaikat mungkar wan nakir. Selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, gunanya untuk apa? Adalah sebagai dinding api neraka, ya, pendinding api neraka. Kemudian salam, nah, salam gunanya untuk apa bagi orang salat? Salam, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu salamnya untuk masuk surga Pak. Salam kita di waktu sholat itu Pak adalah gunanya untuk masuk surga, itu langsung didengar oleh bidadari Pak. Di setiap orang itu nanti bidadarinya 70. Nanti setelah di akhirat kita masuk ke dalam surga, lalu dia nyari, oh ini yang mengucapkan salam kepada saya dulu ya. 70 Pak, disamparin kita Pak, samparin, lalu dipeluk. Gimana Pak kira-kira kalau bidadari yang meluk kita Pak? Enak nggak Pak? Enak ya. Sama Pak, kalau bidadari yang meluk Pak ya, terus neng, nggak apa-apa neng, terus. Ya, sama Pak. Itu dipeluk sama bidadari Pak. Orang yang tidak sholat ikut-ikutan juga nih. Kenalan dong. Ini siapa? Salah itu kata malaikat, kamu tempatnya bukan di situ, ke sini gitu. Diarahin ke neraka. Terakhir adalah tertib. Rukun sholat itu adalah tertib. Jadi tertib gunanya adalah Allah akan memberikan penghargaan kepada kita di akhirat nanti Pak. Nah itulah khasiat, fadilah, keutamaan salat yang kita kerjakan. Oleh karena itu perlulah ilmu bagi kita. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi sesuai dengan tema kita di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita, petunjuk kita, dan situ banyak ilmu ya. Jadi oleh karena itu kita disampaikan oleh pengurus kita tadi juga perbanyak membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Di samping ibadah puasa, nah, kemudian kita pelajari artinya, kita amalkan. Kan dikatakan tadi kalau orang tidak punya ilmu Pak, itu dia asal saja, tidak ada pengaruh di dalam hidupnya sehari-hari tentang sholat yang dikerjakannya itu. Orang berpuasa Pak harus pakai ilmu. Ada orang pakai ilmu puasa Pak, dari pagi dia sudah menahan lapar dan haus, kemudian sudah kurang 5 menit Pak mau masuk waktu berbuka, dia sudah duduk di kursi dekat meja makan. Situ ada kolak pisang, kolak cendol, kemudian ada es kelapa hijau, es buah, makannya juga bermacam-macam lauk. Tinggal 1 menit lagi apa kata dia? Saya mau mulai dari mana ya? Kolak pisang apa cendol ya? Tuh. Begitu beberapa saat lagi akan kami kumandangkan suara azan, tanda masuknya waktu berbuka untuk daerah Beji dan sekitarnya. Ambil air Pak. Lupa baca doa itu Pak. Habis pindah lagi ke kolak pisang, pindah ke es cendol, es kelapa muda, bahkan lagi goreng 5. Habis itu langsung makan, nanggung katanya, nggak khusuk salatnya, langsung makan nambah lagi 2 kali. Akhirnya gimana? Karena kau nggak punya ilmu tadi, sendah apa? Kebetulan jadwal jadi imam di masjid, buru-buru berangkat, sampai di masjid, qomat muazzinnya Allahu Akbar, maju dia Pak. Nggak sempat ke belakang tadi, perutnya mulus Pak. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makin sakit perutnya. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dinas itu lepas ke bawah, Pak. Pas ke bawah. Tuh, enggak bunyi, Pak. Kan yang paling bahaya tuh yang tidak berbunyi, Pak, gas LPG, Pak. Nah, enggak bunyi. Akhirnya yang di belakang imam tadi karena kecium bau gas LPG tadi, dia nyari-nyari. Ini belakang juga punya ilmu, Pak. 3 orang. Cari dari mana ini, Bang? Tengah, nggak ada. Ke kiri. Oh, ternyata dari tengah. Ngomong sama temannya, Mas, imam kentut. Kata di sampingnya, oh, nggak boleh ngomong dalam sholat. Kata sana, mending gua diam aja dari tadi. Ya, takut batal, kata. Nah, udah batal, Pak. Nah, itu yang 3 orang di belakang tadi, Pak. Nggak punya ilmu. Yang imamnya juga karena gengsi ditahan-tahan itu, dosa itu. Besoknya ternyata dia yang 3 orang tadi ada yang hafal, pintar dia, Pak. Dia sholat berjamaah juga, Pak, di mushola lain. Tanya, kita sholat berjamaah yuk. Siapa jadi imam? Kamu aja. Saya sebenarnya bisa, tapi nggak berani. Kata yang tidak bisa, saya tidak bisa. Nah, saya sebenarnya berani, ya, tapi nggak bisa. Ya udah kamu aja yang bisa. Nanti saya bantu. Oh, jadi imam, Pak. Salat tarawih juga. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia baca surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya kan lailatul ya. Dia bacanya lailatul. Kata yang bisa tadi lailatul. Ulang lagi dia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul. Lu gimana sih? Saya baca tul kamu til, saya tul kamu tul. Dia berantem dalam sholatnya. Itu. Jadi Bapak dan Ibu, itulah ilmu tadi. Makanya karena ilmu hidup menjadi mudah, karena seni hidup menjadi indah, karena iman hidup menjadi terarah. Karena ilmu hidup jadi mudah. Orang kalau punya ilmu, Pak, itu tidak susah-susah mencari pekerjaan, punya keahlian. Ya. Makanya kan hal yastawil ladzi ya'lamuna la ya'lamun. Adakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Kata Allah. Ya tentu jawabannya tidak sama. Kalau orang berilmu berbicara saja, Pak, ngomong aja kita udah tahu, Pak, ini orangnya berilmu, berpendidikan, sekolahnya tinggi. Tapi ini orangnya tidak berilmu, ketahuan dari bahasanya. Orang berilmu kalau mencari uang pakai otak, tidak pakai ilmu nyari uang pakai otot. Orang berilmu kalau ngomong dia mikir dulu. Orang tidak berilmu kalau ngomong dulu baru mikir. Sama dengan berdakwah, Pak. Berdakwah itu mengajak, bukan mengejek. Berdakwah itu merangkul, bukan memukul. Berdakwah itu membina, bukan menghina. Ini kan kadang-kadang ada juga berdakwah, Pak, perhatikan, ngata-ngatain orang, caci maki orang, mendoakan orang dan tidak baik. Itu bukan berdakwah namanya, memfitnah. Kemudian karena seni hidup menjadi indah. Ini karena seni, Pak. Pakaian kita beda-beda. Jadi menurut Bapak pakaian bagus model Bapak, kalau saya model saya, ibu bagi ibu seperti itu beda-beda. Makanya kita tuh dibolehkan berbeda. Jadi berbeda itu jangan dianggap musuh. Sekali lagi kita mau tahun politik, kalau tidak sama jangan dianggap itu musuh. Itu adalah suatu kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada fitnah-fitnah itu jangan ikut-ikutan. Ya, kan di dalam itu banyak berita hoak. Hoak itu adalah kebohongan yang disengaja untuk melakukan kejahatan. Itu namanya hoak. Bukan sekedar bohong, Pak. Apalagi belum puasa, itu membatalkan pahala puasa kita.
Kemudian karena iman hidup menjadi terarah. Ya, karena kita punya iman, ada remnya. Kita mau puasa, tidak ada yang melihat kita, tidak ada yang perhatian kita. Karena kita punya iman, kita tidak berani minum pada siang hari walaupun tidak ada yang melihat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sekian saja karena waktunya tadi disampaikan yaitu sampai jam 10:30 dan ibu-ibu juga kayaknya sudah ngantuk ya. Karena memang begitu Pak, kalau namanya pengajian seperti ini ada iblis itu dia berkeliling. Ada dia bawa tepung, ada bawa jarum, ada bawa kulit kambing gitu. Jarum untuk apa? Jarum itu ditaruh di bawah pantat kita supaya kita gelisah. Yuk pulang gitu. Ya. Kalau tepung untuk apa? Disiramkan ke mata kita supaya kita ngantuk. Ya, nah, gitu Pak. Nah, kalau selimut untuk apa? Kulit kambing itu kalau bagi orang di rumah itu diselimutin ya Pak, supaya orang tuh salat subuhnya kesiangan. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya buat apa kita banyak-banyak menyampaikannya? Karena kalau kata guru saya itu dulu kalau kita menuangkan air dari teko ke gelas, tekonya penuh dituangkan, yang ada di gelas cuma tetap segelas saja, tidak satu teko, nggak sepenuh itu. Jadi sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu, karena waktunya sudah habis, sudah malam, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Semoga amal ibadah puasa kita yang tersisa ini, semoga Allah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa kita yang sisa ini sampai akhir, bisa untuk menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita kepadanya. Kemudian Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita dan untuk saudara-saudara kita mungkin yang tidak hadir pada malam hari ini. Sekali lagi untuk yang sakit supaya sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, mohon maaf, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.